selaku dosen penguji yang telah menyempatkan hadir. Terima kasih Pak, Ibu. Nah, mungkin langsung saja ini saya mulai presentasi tugas akhir saya yang berjudul aplikasi pengajuan izin lokasi usaha perikanan budidaya berbasis web GIS dengan studi kasus di Kabupaten Sumeneb. Ya, untuk tahapan yang akan saya bahas pada hari ini terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian metodologi penelitian, dan juga hasil pembahasan dan juga penutup. Yang pertama adalah pendahuluan terlebih dahulu. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia ini merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia seperti itu ya, dengan jumlah pulaunya lebih kurang 17.508 dengan luas lautnya lebih kurang 3,1 juta kilometer persegi dan juga dengan panjang garis pantai kurang lebih 108.000 kilometer. Nah, dengan letak geografis ini maka Indonesia ini dianugerahi dengan keanekaragaman ekosistem laut yang sangat kaya seperti itu. Salah satunya adalah keanekaragaman perikanan. Nah, mengapa sih saya menetapkan objek penelitian saya ini perikanan budidaya? Karena apa? Saya temukan dari sumber Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara ini menyebutkan bahwa jumlah produksi perikanan budidaya di Indonesia ini dari tahun ke tahunnya selalu ada peningkatan seperti itu. Ini juga data dari Kementerian Kelautan Perikanan Indonesia Surga Perikanan Dunia. Ini juga ada berita dari Malang Times yang menyebutkan bahwa kebutuhan ikan budidaya ini di Indonesia terus meningkat. Nah, mengapa saya menetapkan Kabupaten Sumeneb sebagai lokasi penelitian saya? Nah, ini saya dapatkan data dari Dinas Kelautan Provinsi Jawa Timur yang menyebutkan bahwa Kabupaten Sumeneb ini merupakan penghasil perikanan budidaya terbanyak di Jawa Timur dengan jumlah produksinya ini mencapai 89.579 ton pada tahun 2018. Dan juga selain itu untuk potensi lahannya, potensi areanya khusus untuk budidaya air payaunya saja di sini disebutkan bahwa areanya itu terbentang seluas 4.315 hektar. Nah, dengan area yang begitu luas, tentunya pemerintah setempat pastinya sudah menyiapkan aturan-aturan untuk mengelola bagaimana tata guna lahan yang tepat agar masyarakat dapat memanfaatkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti itu. Nah, akan tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi di lapangan adalah ya ini salah satu berita yang saya kutip dari portal Madura, warga Gresik Putih Sumeneb hentikan paksa pembangunan tambak ikan. Kemudian ada lagi tambak udang ilegal beroperasi di desa Batu Putih Daya. Nah, kemudian ini saya tambahkan lagi data dari penelitian sebelumnya, penelitian dari saudari Nurul Imamah yang mengevaluasi bagaimana kesesuaian lahan perikanan budidaya dengan dokumen perencanaan yang berlaku. Nah, di sini didapatkan untuk tambak existingnya itu seluas 2.900 hektar. Nah, dari 2.918 hektar ini ada tambak yang sudah mengantongi izin usaha. Tambak yang mengantongi izin usaha, akan tetapi lokasinya itu terletak pada peruntukan yang bukan semestinya. Jadi yang seharusnya berada pada peruntukan tambak, tetapi berada pada sempadan pantai. Ini seluas 36,6 hektar dan juga mereklamasi seluas 2 hektar. Nah, hal ini kok bisa terjadi? Kenapa? Padahal pemerintah sudah dengan jelas menetapkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah, kemudian ada juga peraturan Menteri Agraria tentang izin lokasi, peraturan nomor 17 tahun 2019. Lalu kenapa kok masih terjadi
penyalahgunaan lahan seperti itu. Nah, di sini saya memberikan solusi yaitu dengan menetapkan sistem pengajuan izin lokasi berbasis web GIS. Mengapa? Karena ya disinilah arti pentingnya data spasial dalam menunjang implementasi tata guna lahan yang sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku. Nah, ini adalah urusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana membuat WebGIS pengajuan izin lokasi agar bisa bisa diakses oleh masyarakat setempat. Yang kedua, bagaimana mengidentifikasi dan merancang sistem pengajuan izin lokasi secara online tentunya. Kemudian batasan masalahnya, yang pertama adalah pengajuan izin lokasinya untuk usaha perikanan budidaya air payau. Yang kedua, pedomannya sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 17 Tahun 2019 tentang izin lokasi. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama yaitu merancang sistem pengajuan izin lokasi berbasis internet. Yang kedua adalah merancang bagaimana antarmuka aplikasinya agar mudah diakses oleh masyarakat. Selanjutnya, manfaat penelitiannya yang pertama memberikan referensi kepada lembaga yang bersangkutan, yang kedua mempermudah inventarisasi dan monitoring data, yang ketiga dapat memberikan informasi kepada khalayak umum, yang keempat dapat mengantisipasi terjadinya konflik. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Untuk lokasi penelitiannya berada di Kabupaten Sumeneb dengan koordinat sekian. Kemudian untuk datanya, data yang digunakan yaitu ada data vektor RT/RW Kabupaten Sumeneb tahun 2013-2033. Kemudian data vektor lokasi usaha perikanan budidaya dan tambak garam. Yang ini datanya didapatkan dari penelitian sebelumnya. Kemudian ada juga peta online, Google Maps, Mapbox, dan juga OpenStreetMaps. Kemudian untuk peralatan yang digunakan, laptop, perangkat lunak pengolah kata, harddisk online, Sublime Text, XM, kemudian Bootstrap, CSS, leaflet, JavaScript, dan juga perambahan internet. Nah, ini adalah selanjutnya tahapan pengolahan data. Untuk tahapan pengolahan datanya ini dimulai dari pertama yaitu perancangan sistem pengajuan izin lokasi secara online. Jadi bagaimana memindahkan sistem pengajuan yang seharusnya offline menjadi online seperti itu. Kemudian setelah itu dilakukan perancangan basis data melalui MySQL. Setelah itu bisa didapatkan basis data pengajuan izin lokasi dan juga dengan data-data lain seperti peta online, kemudian CSS, Bootstrap, kemudian JavaScript, leaflet, dan juga fungsi PHP mailer digunakan dalam penyusunan script interface web. Nah, tidak lupa juga untuk peta interaktifnya. Di sini saya menyediakan peta interaktif dengan platform ArcGIS Online. Nah, dari data-data yang didapatkan dari penelitian sebelumnya, data RT/RW dan juga data vektor perikanan budidaya ini, dan juga peta online Google Maps diimport ke ArcGIS Online, kemudian diterjemahkan ke dalam script HTML dan juga CSS, dan juga disusun menjadi satu rangkaian script interface web seperti itu. Nah, setelah skripnya sudah jadi, maka selanjutnya dilakukan uji coba melalui server localhost terlebih dahulu. Nah, jika tampilan ini sudah tidak menunjukkan error, maka bisa diimport ke database. Jika masih error, maka dilakukan peninjauan ulang kesalahan skripnya itu ada di mana, script interface webnya. Nah, kalau sudah tidak menunjukkan error ini, sudah diimport ke web hosting seperti itu untuk database dan juga scriptnya, maka WebGIS sudah bisa tampil di laman www.webgissumeneb.com. Kemudian selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama, perancangan sistem basis data. Untuk perancangan secara konseptualnya, di sini saya menggunakan 3 entitas utama, yaitu
ada user, kemudian pemilik usaha, dan juga entitas budidayanya. Jadi untuk hubungannya antara user dan pemilik usaha ini hubungannya one to one. Jadi seorang user hanya bisa mendaftarkan seorang pemilik usaha seperti itu. Kan tetapi dari hubungan dari pemilik usaha dan budidaya ini mempunyai hubungan one to many. Jadi seorang pemilik usaha bisa memiliki lebih dari satu jenis budidaya seperti itu dengan lokasi yang berbeda mungkin seperti itu ya. Jadi untuk ada tabelnya juga saya implementasikan melalui PHP MyAdmin, jadinya seperti ini. Selanjutnya untuk perancangan sistem pengajuan izin lokasinya, untuk usernya dari awal, mungkin ini akan saya jelaskan lebih detail pada ini ya, slide selanjutnya. Nah, ini adalah diagram alur kerja dari admin dan juga user. Mungkin pertama saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk use case diagram user. User ini bisa mengakses WebGIS melalui perambahan internet melalui laman www.webgissumeneb.com. Nah, dari awal halaman ini langsung diarahkan ke halaman login. Jadi harapannya user yang hendak melakukan pemohonan langsung melakukan registrasi sebelum login harus melakukan registrasi. Maka dari itu saya beri keterangan include di sini. Include harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, setelah bisa login, maka langsung diarahkan untuk mengisi form pengajuan. Nah, ini juga saya beri keterangan include karena mengisi form pengajuan ini hanya bisa dilakukan ketika sudah melalui proses login seperti itu. Jadi untuk langsung dari isi form pengajuan langsung bisa submit data ke database dan kemudian menunggu hasil persetujuan dari admin. Nah, akan tetapi untuk halaman-halaman lain, nah ini saya beri keterangan extend di sini karena apa? Karena untuk mengakses halaman peta, prosedur, dan FAQ tidak harus melalui proses login. Jadi user ketika awal masuk ke web langsung bisa mengakses peta interaktif, prosedur, FAQ, dan di sini juga fitur-fitur dari peta interaktif, ada pencarian lokasi, zoom lokasi, itu dan matikan layar serta pemilihan peta dasar. Nah, ini selanjutnya adalah tampilan antarmuka. Yang pertama, ini tampilan awalnya itu tampilan halaman login. Selanjutnya ini adalah halaman register. Ini adalah halaman home-nya. Nah, di sini hanya bisa dilakukan ini ya. Jadi kalau pemohon hanya ingin melakukan pemohonan izin lokasi harus melalui login terlebih dahulu baru bisa memasuki halaman home. Nah, ini adalah halaman peta interaktifnya. Kenapa saya namakan peta interaktif? Karena di sini user bisa berinteraksi langsung dengan halaman petanya. Seperti ini, contohnya bisa menghidupkan dan mematikan layer yang diperlukan seperti tambah garam, tambah ikan, RT RW, dan juga selain itu bisa melakukan pemilihan peta dasar, dan juga bisa melakukan pencarian lokasi, dan juga tidak lupa bisa melakukan zoom in dan zoom out juga. Ini selanjutnya halaman prosedur pengajuan. Ini halaman FAQ. Ini halaman form pengajuan untuk input diri data usahanya. Ini halaman form pengajuan untuk input poligon. Nah, selanjutnya adalah analisanya. Untuk pertama adalah analisa akurasi atau ketepatannya. Setiap menu dan fitur disajikan dengan informasi yang jelas. Nah, untuk mengantisipasi kebingungan pengguna ini dijadikan menu untuk informasi tambahan yaitu menu FAQ dan juga menu prosedur. Untuk format input datanya ini menggunakan format data poligon. Nah, format data poligon ini mempunyai ketersesuaian dengan akurasi yang tinggi dibandingkan dengan format shape yang lain.
Dan juga untuk efisiensinya, data yang dimasukkan berformat digital. Tentu saja ini sangat mempermudah proses pengajuan izin lokasi. Dan untuk tampilan webnya didesain dengan sederhana. Ini adalah uji portabilitas untuk webnya, dicoba di 4 macam browser, sudah bisa dijalankan dengan baik. Kemudian untuk selanjutnya uji fungsionalitas, ini menghasilkan persentase 100%, semua fitur sudah bisa dijalankan dengan baik, predikatnya sangat baik ya. Jadi selanjutnya ini untuk uji usabilitas. Nah, uji usabilitas ini adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui seberapa puas pengguna gitu. Jadi untuk kuesionernya disebarkan kepada jumlah respondennya ada 40 orang. Ini adalah sebaran latar belakangnya, masyarakat umum, perguruan tinggi, pemerintahan, swasta. Ini ada juga untuk hasilnya, hasil sebaran pernyataan dari kuesionernya dengan hasil persentase totalnya sebesar 86,83% dan kategorinya ini sangat baik. Nah, ini selanjutnya penutup. Pertama, WebQuiz ini dirancang agar bisa diakses melalui perambahan internet, sehingga dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui www.webquizsumeneb.com. Yang kedua, user interface sederhana, efisien, dan mudah dimengerti. Suaranya kok semakin kecil, jangan. Iya, Pak. Iya. Oh iya. Hasil uji portabilitas menunjukkan bahwa WebQuiz dapat diakses melalui perambahan internet Google Chrome, Opera, Microsoft Edge, dan juga Firefox. Selanjutnya, hasil uji fungsionalitas menunjukkan persentase akhir sebesar 100%. Nah, hasil uji usabilitas menunjukkan persentase kelayakan sebesar 86,83%. Predikatnya sangat baik juga. Nah, untuk sarannya, hasil penelitian ini bisa menjadi bahan referensi pihak atau lembaga yang berwenang dalam merancang sistem pemberian izin lokasi. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi pemerintah setempat dalam menyampaikan informasi mengenai kondisi perikanan budidaya di Kabupaten Sumeneb dan juga bagaimana sistem dalam pengajuan izin lokasinya. Nah, mungkin sekian saja presentasi dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Pak Yanto, nggih, Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk John sudah menyampaikan hasil penelitiannya.